hidup di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita hidup? Jadi izinkan saya dulu tabelnya. Di sini kita tahu bahwa ada Tuhan. Tuhan menciptakan dunia dan Tuhan juga menciptakan manusia agar manusia berkuasa terhadap dunia di bawah otoritasnya Tuhan. Terdapat di Yohanes 4 ayat 11 yang mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu ini semuanya itu ada dan diciptakan." Dan kemudian apakah ini terjadi? Pada nyatanya tidak. Manusia menolak otoritasnya Tuhan dan ingin hidup sesuai keinginannya sendiri, sehingga manusia gagal mengatur dunia dan gagal juga mengatur dirinya sendiri. Itu terdapat di Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Dan kemudian atas pemberontakan manusia ini, Tuhan memberikan hukuman kepada manusia, yaitu adalah kematian. Manusia harus mengalami namanya kematian dan sesudah itu dihakimi. Terdapat di Ibrani pasal 9 ayat 27 yang mengatakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi." Dan Tuhan tidak berhenti di sini. Tuhan memberikan Yesus bagi dunia. Yesus yang taat di bawah pemerintahannya Tuhan, yang taat atas setiap perintah-perintah Tuhan, harus menanggung semua kesalahan manusia, sehingga dia harus mati di atas kayu salib untuk manusia memperoleh pengampunan. Terdapat di 1 Petrus 3 ayat 18 yang berbunyi, "Sebab juga Kristus telah mati hanya satu kali untuk seluruh dosa-dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh." Lalu, setelah kematian Yesus, Tuhan juga membangkitkan Yesus untuk menjadi penguasa atas seluruh dunia. Sehingga oleh kemenangan Yesus yang mengalahkan maut, kita memperoleh hidup yang kekal, kita dilahirkan kembali, mempunyai hidup yang baru dan pengharapan yang baru di dalam Yesus. Terdapat di 1 Petrus 1 ayat 3 yang berbunyi, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau terpujilah Tuhan dan Allah kami, oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali dalam Kristus Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Dan itu dua cara hidup itu. Yang pertama, kita hidup dengan keinginan kita sendiri, dan kita tahu bahwa ketika kita hidup suka-suka dan keinginan kita sendiri, maka yang kita peroleh adalah kematian dan penghakiman. Tetapi Ibu, ketika kita memilih cara hidup yang kedua, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang kita peroleh itu adalah hidup yang kekal dan pengharapan yang baru dalam Yesus. Itu terdapat di Yohanes 3 ayat 36 yang berbunyi, "Barang siapa percaya kepada Anak, ia memperoleh hidup, tapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya." Jadi dari cara dua pilihan ini, Ibu pilih yang mana? Cara hidup suka-suka atau menerima Yesus dalam kehidupan Ibu? Menerima Yesus dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, jika Ibu menerima Yesus dalam kehidupan Ibu, maka yang kita lakukan ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus berbicara kepada Tuhan, yaitu doa terima Yesus, di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan sebagai penguasa dalam kehidupan kita. Ibu ikuti saya, Ibu. Tuhan, saya tahu bahwa saya berdosa, saya tidak layak memperoleh hidup yang kekal dari Engkau. Tapi Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih untuk Yesus yang Engkau berikan bagi saya. Saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya.
membiarkan Yesus yang sepenuhnya berkuasa atas kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Cara yang kedua yaitu taat kepada Yesus, dan yang ketiga adalah percaya kepada Yesus. Jadi sekian 2 cara hidup dari saya, Ibu. Terima kasih.